Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan menganalisis syahadat dengan pendekatan filsafat manajemen. Kalau sebelumnya kita telah melakukan penganalisaan pada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi tindakan, maka kali ini kita akan lanjutkan memulai dari fungsi pengendalian. Karena kita mau melihat secara utuh dari planning, organizing, actuating, and controlling. Fungsi pengendalian ini merupakan fungsi evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa kesungguhan implementasi syahadat di dalam kehidupan kita ini, terutama untuk diri pribadi. Nah, saudara-saudara, aktualisasi syahadat itu dapat dievaluasi dari beberapa aspek. Setidaknya ada 3 aspek, yaitu pertama aspek moral, kedua aspek progresivitas, dan ketiga adalah aspek dampak. Nah, ketika kita mengevaluasi ini, kita perlu melakukan dengan pendekatan kejujuran, ketulusan, objektivitas, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perilakunya yang terkenal dengan sidik, amanah, tablik, fatonah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kesejatian syahadat itu telah melekat di dalam diri kita. Keterpatrian syahadat itulah yang penting untuk kita ketahui. Maka fungsi pengendalian kita lihat dari 3 aspek itu. Nah, sekarang kita mulai dari pengendalian dari aspek moral. Nah, sebelum membahas tentang aspek moral, kita perlu lebih dulu mengetahui apa moral itu. Istilah moral ini berasal dari bahasa Latin, mors, yang artinya adalah kebiasaan atau adat istiadat. Nah, moral kemudian menjadi gambaran akan perilaku manusia terkait dengan orang lain. Maka secara filosofis, moral di sini termasuk dalam filsafat praktis yang berbicara tentang bagaimana seharusnya. Namun, secara dasarnya, moral itu masuk dalam filsafat teoritis yang berbicara tentang bagaimana adanya. Moral sering dipersamakan dengan etika karena keduanya sama-sama menerangkan tentang baik dan buruk tentang perilaku manusia. Hanya saja sebenarnya ada perbedaan, yaitu baik dari teori maupun praktiknya. Moral menggambarkan baik dan buruk tindakan manusia dari tindakannya, dari praktisnya. Sedangkan etika menggambarkan baik dan buruk perbuatan manusia dari teorinya. Jadi etika itu teorinya, moral itu praksisnya. Moral mempunyai arti yang sama dengan mores, yaitu kebiasaan atau adat istiadat. Namun ini juga berbeda. Kalau mores lebih menunjukkan pada nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat, yang bicara tentang baik dan buruk. Tapi mores ini lebih bersifat structure, dibentuk. Sedangkan moral ini sifatnya adalah membentuk, structuring. Nah, itulah persamaan dan perbedaan ketiga tadi itu, moral, mores, dan etika. Saudara-saudara, moral, mores, etika, ketiga-tiganya itu masuk dalam tataran norma. Norma sendiri adalah merupakan suatu aturan, suatu standar, dan suatu ukuran. Normal
bila norma dianggap sebagai sesuatu yang sudah pasti, yang dapat dipakai untuk membandingkan sesuatu yang lain, yang sebelumnya kita ragukan hakikatnya, baik itu besar kecilnya, ukurannya, ataupun kualitasnya. Jadi, norma moralitas itu merupakan suatu aturan standar atau ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Sesuatu yang sesuai ukurannya, ini disebut dengan moral baik, dan sesuatu yang tidak sesuai kemudian disebut dengan moral yang buruk. Nah, jika yang terjadi adalah netral, maka disebut dengan moral indifferent. Lalu, bagaimana dapat dikatakan sebagai moral baik? Moral dapat dikatakan baik jika moralitas itu dilakukan dengan akal. Lalu dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan manusia, dengan tujuannya, dan dengan hakikatnya. Bila dari perbuatan, tujuan, dan hakikatnya itu tercipta suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, disitulah terbentuk keindahan moral. Karena dia mampu menghasilkan dorongan-dorongan sosial untuk mencapai keharmonisan di dalam hidup. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana cara menentukan keseriusan moral atau kesejatian moral? Nah, untuk menentukan kesejatian moral ini, kita lihat aja dari dua unsur pembentuknya, yaitu konsistensi dan tidak pandang bulu. Sekali lagi, konsistensi dan tidak pandang bulu. Karena dua-duanya ini berintegrasi secara simultan. Kedua-duanya ini bersifat bukan semata-mata sebagai sarana, sebagai alat, sebagai media klaim tentang nilai, tetapi merupakan tujuan yang mempunyai nilai intrinsik atau inherent. Kesungguhan moral atau kebenaran moral itu harus dipahami sebagai konsep konsistensi. Sesuatu kebijakan tidak dilakukan secara konsisten yang bisa dianut oleh setiap orang, maka hal itu dapat dikatakan sebagai tidak benar secara moral. Karena konsistensi pada hakikatnya merupakan hubungan atau berhubungan dengan konsep tidak pandang bulu yang tadi itu. Jadi, kesungguhan moral itu terjadi bila secara konsisten suatu kebijakan itu dianut dan mempunyai kemungkinan dianut secara sama oleh setiap orang, oleh siapapun mereka secara konsisten. Nah, syahadat memiliki dua unsur tadi itu. Ada teori yang digunakan untuk memperkuat argumentasi ini tadi. Kita bisa berpedoman pada konsep moral imperatif kategoris yang dibuat oleh Immanuel Kant, yang dalam teori itu memuat dua unsur tadi, yaitu konsistensi dan moralitas. Dalam bahasanya Kant, moralitas yang baik itu dapat dilihat dari suatu tindakan itu baik untuk Anda lakukan, maka tentulah juga baik untuk dilakukan setiap orang. Nah, rumusan moral inilah yang dapat dikaitkan dengan moralitas yang baik itu tadi. Nah, ini kan sebenarnya memiliki kesamaan dengan moralitas Islam yang bersifat imperatif praktik atau practical imperatif. Ada satu petuah di dalam Islam yang mengatakan bahwa bertindaklah dengan cara tertentu sehingga Anda selalu memperlakukan manusia manapun dengan sama, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Tidak semata-mata sebagai suatu sarana, tetapi selalu pada waktu yang sama sebagai suatu tujuan. Dari pernyataan ini ada pelajaran penting yang dapat kita ambil, yaitu ketegasan pada moralitas
moralitas yang bersifat imperatif praktis tadi itu terdapat pada penempatan manusia lain itu sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Kalau orang lain dilakukan atau diposisikan sebagai sarana, berarti orang lain itu dia hanya dijadikan sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran kita. Apapun sasaran itu. Berarti kita memperlakukan mereka tidak lebih sebagai suatu cara untuk mewujudkan keinginan kita. Artinya kita telah memperlakukan mereka sebagai orang yang mudah diperdaya, dungu, kita jadikan mereka sebagai boneka, kita anggap bebal, hanya sebagai alat, orang yang bisa disuruh-suruh, sebagaimana orang yang siap melakukan apa saja untuk kita. Tidak lebih dari itu. Ini kan sama saja menunjukkan betapa rendahnya nilai orang tersebut. Jadi, jika seseorang itu dianggap hanya sebagai sarana, maka nilai-nilai mereka hanyalah seseorang yang diperalat untuk membantu kita memperoleh apa yang kita inginkan. Ini tidak diajarkan sama sekali di dalam Islam. Moralitas Islam itu menempatkan manusia sebagai tujuan itu sendiri. Karena manusia mempunyai kepentingan. Mempunyai sarana, mempunyai rencana, mempunyai tujuan. Dan itu pada diri otonom yang tidak bisa dijadikan atau difungsikan sebagai kepentingan dan sarana rencana tujuan dari orang lain. Nah, kalau kita menempatkan manusia pada tujuannya itu, maka kita telah mengakui ada nilai intrinsik atau nilai inheren yang melekat pada manusia. Kita telah menempatkan kemanusiaan manusia pada manusia itu sendiri. Itulah moralitas Islam. Pemahaman konsep ini penting karena akan mempengaruhi kesadaran kita untuk mewujudkan perbuatan kita. Pengetahuan dan kesadaran tentang penempatan manusia pada posisi asalinya, pada kemanusiaannya, itu dapat berfungsi sebagai pengendalian moral bagi kita sendiri, bagi masyarakat muslim. Begitu pula bagi umat manusia seluruhnya. Saudara-saudara, itu tadi tinjauan kita tentang aspek moral. Sekarang mari kita lanjutkan dengan tinjauan dari sisi aspek progresivitas. Kita semua tahu bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk otonom yang bersosial. Artinya, manusia itu punya kehendak bebas dan tindakan yang bebas, tetapi tetap terkerangka dalam aturan sosial. Maka manusia tidak dapat mengumbar kebebasannya itu tanpa sedikit pun memperhatikan lingkungan sosialnya. Karena bila itu terjadi, maka akan memunculkan dampak negatif yang kemungkinan lebih besar dari manfaat yang ia peroleh. Sehingga dalam tindakannya itu manusia harus mengedepankan aspek rasionalitas. Nah, rasionalitas yang muncul inilah yang disebut dengan rasionalitas tindakan. Artinya, dalam bertindak, manusia perlu senantiasa memikirkan keseimbangan dampak pribadi maupun dampak sosial. Nah, keseimbangan yang baik itu adalah keseimbangan yang tidak terhenti pada titik tertentu, tetapi harus terus berkembang hingga mencapai keseimbangan pada titik tertinggi. Pergerakan dari titik tertentu yang ke arah yang lebih tinggi inilah yang kita sebut dengan progresif. Maka dari aspek ini kita melihat, dari aspek progresivitas. Syahadat kita lihat dari aspek ini, aspek progresivitas. Saudara-saudara, Islam itu merupakan agama yang menghendaki adanya progresivitas.
Ini kan terlihat pada Quran, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Alaq. Ayat Iqra. Ini kan kandungannya menunjukkan keinginan bagi umatnya untuk progresif, untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam hal ketakwaan kan juga seperti itu. Terbukti bahwa Allah itu menilai derajat seseorang dari sisi ketakwaannya. Maka ini selaras dengan Rasulullah yang memesankan kepada umatnya agar terus meningkatkan mutu tindakan agar lebih baik dari hari kemarin. Jika yang terjadi adalah penurunan mutu tindakan, ya umatnya dianggap sebagai umat yang merugi. Nah, demikian pula rahmatan lil alamin itu akan tercapai ketika ada progresivitas. Kalau tidak ada progresivitas, nggak tercapai. Ini maka wajar kalau kita harus senantiasa terus baik, terus maju, terus mengembangkan kemampuan hingga mencapai tataran yang tertinggi. Itu wajib. Saudara-saudara, mari kita teruskan dengan melihat dari sisi atau dari aspek dampak. Aspek moral sudah, aspek progresivitas sudah, sekarang aspek dampak. Saudara-saudara, mari kita merenung sejenak. Pernah nggak kita melakukan tindakan berulang tanpa kita evaluasi kualitas dari tindakan kita? Atau Anda justru senantiasa mengevaluasi tindakan Anda? Kalau Anda terus senantiasa mengevaluasi tindakan Anda, bagus. Harusnya memang begitu. Nah, tapi kalau itu tindakan tidak kita evaluasi, bagaimana kita bisa mengukur perbuatan kita ini lebih baik dibanding hari kemarin? Atau hari ini lebih baik dari kemarin? Atau hari besok lebih baik dari hari ini? Kalau tidak kita evaluasi, tentu saja kita sulit kan untuk melakukan itu. Bisa jadi hari ini kita bekerja keras, tetapi hari esok kita menjadi malas-malasan. Nah, gambaran kalau terjadi seperti ini, gambaran ini menunjukkan adanya progresivitas yang terhambat. Ini sebenarnya adalah masalah besar. Tapi apakah pernah kita pikirkan? Kalau belum pernah kita pikirkan, maka mulai saat ini mari kita pikirkan secara bersama-sama. Ada karya sastra yang dibuat oleh sastrawan Kamus. Kamus itu menulis tentang sindiran berupa keberulangan aktivitas manusia kebanyakan, yang aktivitas itu kebanyakannya adalah kurang bermakna. Dan itu banyak terjadi di dalam kehidupan ini. Kamus menulis sindiran itu di dalam ceritanya yang menggambarkan tentang dilema Sisyphus. Dalam karya Kamus itu diceritakan bahwa Sisyphus telah menentang seorang penguasa. Lalu Sisyphus dihukum. Sebagai hukumannya, Sisyphus itu harus menaikkan batu sebesar tubuhnya dengan cara mendorongnya ke atas bukit. Hingga batu itu sampai di atas bukit. Nah, ketika sampai di atas bukit, Sisyphus harus mendorongnya hingga jatuh ke dasar bukit. Dan kemudian setelah dari dasar bukit, naikkan kembali. Dan itu terus diturunkan lagi, dinaikkan lagi, turunkan lagi. Jadi Sisyphus akhirnya mengulangi tindakan itu berulang kali. Pada akhirnya Sisyphus tidak kuat lagi. Ketika Sisyphus tidak kuat, maka akan digantikan oleh anaknya. Ini adalah sindiran Kamus terhadap kehidupan manusia
di mana ada keterbermaknaan tindakan yang seringkali diulangi. Bahkan ini membudaya dan menjadi warisan bagi anak cucu. Sepertinya kamu hendak menyatakan bahwa di dalam hidup ini seringkali didominasi oleh sasaran-sasaran kecil, langkah-langkah kecil, tujuan-tujuan yang tidak berarti, tetapi dilakukan secara berulang-ulang, dan itu menurun hingga anak cucu. Apa yang dilakukan oleh orang tua, dilakukan juga oleh kita, kemudian dilakukan juga oleh anak-anak kita. Bahkan nanti oleh cucu dan seterusnya. Akhirnya dalam proses berakhirnya atau di ujung kehidupannya itu ada perenungan bahwa ternyata banyak waktu yang tersia-sia percuma. Yang terkadang hanya kita sesali ketika waktu itu telah berlalu. Kejadian ini kan mungkin tidak hanya sekali terjadi dalam siklus kehidupan manusia. Mungkin berkali-kali atau bahkan sering kali terjadi. Padahal sebenarnya kan Allah telah memberikan instrumen pengendali ini berupa peringatan yang tertuang dalam Quran surat Al-Ashr. Di dalam surat Al-Ashr itu kan dijelaskan demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Artinya di situ orang hidup ini harus ada gagasan-gagasan besar, capaian-capaian besar. Bukan sasaran-sasaran kecil yang tidak bermakna tapi itu berulang-ulang. Nah, saudara-saudara, penjelasan ketiga aspek tadi itu kan sebenarnya kita dapat pelajaran dari situ. Kita bisa ambil pelajaran dari situ. Bahwa pada syahadat itu sebenarnya Allah telah melakukan fungsi controlling atas penciptaannya berupa manusia itu. Sistem kontrolnya itu memuat 3 elemen kontrol yang saling terintegrasi untuk menghasilkan kualitas kemanusiaan yang paling bermutu. 3 elemen itu adalah kendali pada diri sendiri, self of control. Self control kita terutama adalah kendali kesadaran. Kemudian adalah kendali sosial, social control. Dan yang ketiga adalah kendali spiritual, spiritual control. Kita bisa memberdayakan pengendalian kualitas kemanusiaan itu dengan menyadari konsep syahadat ini. Itulah yang bisa saya berikan. Saudara-saudara, terima kasih atas perhatian.